Selamat malam Bu Angel. Selamat malam Bu Rahma. Bu Angel, katanya Bu Angel apa kabar nih? Oh, kabar saya baik Ibu, tapi meskipun tidak baik-baik banget sih. Bu Rahma gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Bu Oke, Angel katanya ya. ada yang mau ingin disampaikan ya? Oke. Saya memang ada sedikit unek-unek nih Bu tentang keadaan di kelas saya gitu Bu. Jadi sekarang ini kondisinya di kelas saya itu hampir seluruh anak gitu merasa tidak percaya diri gitu Ibu terhadap dirinya ketika di kelas gitu Ibu. Baik, setelah saya garis bawahi bahwa tentang percaya diri di kelas ya Bu, di mana Iya betul. anak-anak mayoritas PD-nya itu belum keluar, seperti itu ya Bu Iya Angel. iya betul Ibu. Oke, kira-kira nih dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Bu Angel dapatkan? Yang pasti saya dari percakapan kita, saya ingin mendapatkan, strategi Bu, strategi bagaimana menangani siswa di kelas saya, sehingga rasa percaya diri mereka ini muncul gitu Ibu. Oke, jadi yang ingin Bu Angel dapatkan adalah bagaimana gitu strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, seperti Iya, itu ya Bu betul Angel. sekali Ibu. Oke, Bu Angel, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu ya dari strategi tersebut? Yang jelas dari kalau itu saya sudah jalankan strategi itu, maka kelas saya akan menjadi percaya diri, lalu kelas saya menjadi apa hidup gitulah Bu ya. Karena selama ini kelas saya itu di dalamnya itu mereka cenderung hanya diam gitu, lebih pasif karena dia nggak pede kan otomatis mereka jadi lebih cenderung diam gitu loh. Tapi dengan adanya strategi saya ini, harapan saya ya kelas saya menjadi pede sehingga kelas saya menjadi hidup gitu Ibu. Oke deh, jadi kelasnya itu lebih hidup gitu ya, anak-anak pede, percaya diri gitu, tidak pakem. Oke, kalau saya bisa lihat dari perkataan Bu Angel, berarti untuk level sempurnanya itu ada di level 10 ya Bu Angel? Ya betul. Oke, kira-kira nih untuk sekarang ini, anak-anak Bu Angel ini sekarang ada di posisi berapa Bu Angel? Anak-anak saya ini sekarang baru ada di level 5 Ibu. Mereka apa ya istilahnya untuk kepercayaan diri mereka entah dengan sesama teman mereka, dengan guru-guru gitu itu mereka ada di level 5 gitu Ibu. Oke, jadi sementara ini mereka masih ada di level 5 ya Bu Angel. Iya. Nah, kira-kira Bu Angel ingin naik ke level berapa nih Bu Angel? Oke. Kalau saya sih nggak muluk-muluk Bu, mereka bisa naik di level 7 aja sudah sangat senang gitu Bu dengan keadaan di kelas saya sekarang gitu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu Angel. Ya. Nah Bu Angel, kira-kira menurut Bu Angel apa nih strategi yang ingin dilakukan Bu Angel agar anak ini naik ke level berikutnya dari level 5 ke level 7 Bu Angel? Oke. Eh, Kalau yang saya ingat-ingat ya Bu ya, yang bisa saya lakukan gitu, yang pasti saya bisa memberi mereka motivasi gitu Bu. Memberi motivasi ke mereka bahwa kan sebetulnya mereka ini tidak percaya dirinya karena saya itu memiliki kelas yang secara akademis mereka itu sangat kurang gitu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa karena saya itu tidak pintar, sehingga mereka tidak pede gitu untuk di depan umum, di guru-guru dan sebagainya. Maka mungkin motivasi yang bisa saya berikan ke mereka bahwa pintar itu tidak hanya dari segi akademis. Kecerdasan itu tidak dari segi akademis saja gitu. Bisa dengan yang lain, bisa juga misalnya dengan kesenian, dengan olahraga gitu. Nah, itu motivasi-motivasi itu yang akan saya berikan ke mereka, Ibu. Oke, jadi bagus sekali ya apa yang dibilang oleh Bu Angel tadi bahwa apa namanya kepintaran itu tidak hanya dari akademis, tapi juga ada dari keterampilan yang lainnya ya seperti tari dan lain sebagainya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Angel ini. Uh, Bu Angel yang akan saya tanyakan selanjutnya adalah sebelumnya ya Bu Angel, apakah Bu Angel pernah melakukan strategi-strategi dalam mensiasati anak untuk menimbulkan rasa percaya diri terhadap anak?
saya lebih cenderung kalau misalnya saat pelajaran gitu ya Bu ya, meminta mereka untuk berani untuk mengutarakan pendapat gitu, bertanya gitu. Jadi ngajak mereka gimana caranya mereka tuh mau ngomong gitu di kelas gitu. Tapi memang strategi itu belum terlalu maksimal gitu karena ya itu tadi mereka masih kayak aduh bener nggak nih gitu atau misalnya aduh saya takut salah nih gitu kan karena mereka merasa kemampuan mereka itu kurang secara akademis maka otomatis itu mungkin mempengaruhi juga mereka ketika kita minta untuk berbicara itu mereka tidak terlalu pede gitu bahkan berbicara pun salah kadarnya ya tidak mau menjelaskan atau tidak memberikan alasan Ibu. Oke. Jadi Bu Angel pada saat itu ketika anak tidak mau melakukan apa namanya jawaban gitu ya, apa yang Bu Angel lakukan? Saya sih biasanya mereka mau menjawab cuman sepatah kata aja gitu ya, sudah memberikan mereka pujian gitu, sudah memuji mereka gitu, wah bagus gitu kan, artinya tidak memarahi mereka gitu. Yang bisa saya lakukan hanya itu sih Bu dan juga kalau masih ada anak yang belum mau ngomong gitu, saya motivasi gitu. Ayo coba belajar aja gitu, nggak usah takut. Ayo apa aja pokoknya jawab apa. Tidak akan saya beri, tidak saya akan marahin gitu. Walaupun salah tidak akan saya marahin. Mungkin itu sih Bu. Oke, jadi Bu Angel ini berusaha untuk anak-anaknya itu dalam posisi nyaman terlebih dahulu ya Bu Angel. Ya, jadi anak ini tidak seperti diberikan beban. Jadi walaupun seandainya jawabannya pun salah, itu tidak akan mendapatkan sebuah hukuman gitu kan, bisa dibilang kita atau malu sama teman-temannya karena akan mendapatkan pujian dari Bu Angel seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu Angel sudah menerapkan gitu kan sebelumnya. Kira-kira Bu Angel dari strategi-strategi yang sudah Bu Angel terapkan dan juga yang sudah direncanakan tadi, kira-kira strategi mana nih yang mau digunakan gitu untuk perubahan agar anak-anak ini lebih percaya dirinya itu tumbuh seperti itu Bu Angel? Oke. Mungkin strategi yang mau saya ambil yang belum pernah saya lakukan secara maksimal ya Bu ya, itu tentang motivasi tadi Ibu. Jadi saya akan memberikan motivasi lebih lah kepada mereka gitu, sering-sering lah. Anak-anak itu kan ketika kita sering mengutarakan sesuatu gitu ya, berulang-ulang gitu kan otomatis akan mempengaruhi pemikiran mereka gitu. Jadi mungkin itu saya akan memilih dengan strategi memberikan motivasi kepada kelas saya dan itu akan sering saya lakukan. Mungkin itu Ibu. Oke, jadi dengan memberikan motivasi ya. Kira-kira ini dalam kegiatan memberikan motivasi ini Bu Angel memerlukan apa nih support atau memerlukan bantuan dari pihak lain berupa apa? Oke, saya membutuhkan bantuan jelas rekan sejawat gitu ya. Karena di sini memberikan motivasi itu tidak hanya berhenti di saya gitu. Karena kan kami di SMP kan modelnya mata pelajaran. Jadi semua guru masuk ke dalam kelas. Nah, otomatis kan mereka juga bisa membantu saya memberikan motivasi itu gitu. Mereka kalau setiap guru itu melakukan hal yang sama, harapannya ke depannya ya anak-anak saya jadi pede gitu. Oh, si Ibu A itu mendukung saya, si B itu juga mendukung saya gitu. Jadi jelas itu motivasinya dari rekan-rekan sejawat yang paling terdekat itu Ibu. Oke, jadi adanya kolaborasi dengan teman sejawat ya. Betul Ibu. Oke, jadi kira-kira kapan nih kegiatan ini akan terrealisasikan atau akan dilaksanakan? Itu akan saya laksanakan mulai besok pas saat kita ini lagi PTS lagi PAS ya Bu ya. Ya, betul. Nanti setelah PAS pembelajaran seperti biasa, kami biasanya kan di pagi hari itu ada briefing pagi di setiap kelas. Nah, di saat pagi hari itu setiap pagi saya akan otomatis secara terjadwal gitu ya. Yang terjadwal itu adalah pagi hari ketika briefing. Saya memberikan motivasi terhadap mereka tentang keadaan mereka, lalu tentang prestasi mereka, bahkan menunjukkan ke mereka di kelas ini tuh yang sudah pernah berprestasi siapa saja gitu, agar teman-teman yang lain tuh artinya mereka tidak minder gitu. Oh ternyata di kelas kita ini walaupun tidak ada yang ranking 1 ketika dulu di kelas 7, ternyata ada yang bisa
secara akademis ini jago renang, ini jago ini. Nah, itu ketika pagi hari. Harapannya ketika kita melakukannya di pagi hari, itu menjadi bekal mereka selama seharian itu, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan yang terdekat. Masya Allah ya, luar biasa strategi dan rencana yang telah dibuat oleh Ibu Angel. Kira-kira dari percakapan kita pada malam ini nih, apa nih yang didapat oleh Ibu Angel? Saya mendapatkan pencerahan, Ibu, pencerahan dan penguatan bagaimana saya harus melakukan atau memperlakukan anak-anak di kelas saya. Jadi saya merasa yang jelas sangat terbantu dengan adanya diskusi kita malam hari ini, Ibu. Oke, jadi sudah ada gambaran ya Bu untuk kedepannya Ibu Angel mau melakukan strategi seperti apa. Wah, jadi saya sudah tidak penasaran nih, ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Mungkin waktunya cukup segini saja ya, karena berhubung dengan waktu juga. Mungkin nanti setelah Bu Angel sudah melakukan kegiatannya, kita adakan coaching lagi ya Bu Angel. Boleh. Saya sangat berharap Bu Rahma tetap mendampingi saya dalam perkembangan di kelas saya ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Angel. Semoga rencana-rencana dari Bu Angel dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik Bu Angel. Amin, terima kasih Bu Rahma. Oke, selamat malam Bu Angel.